Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran geografi Ananda kelas 12, baik IPS 1 maupun IPS 2. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bugar, walaupun kita masih di tengah-tengah penanggulangan COVID-19. Tapi saya berharap kita semua masih mematuhi protokol yang disampaikan oleh pemerintah sehingga penanggulangan COVID-19 baik di DKI Jakarta, Indonesia maupun dunia bisa terselesaikan dengan baik dan secepat-cepatnya. Sehingga kita bisa dengan cepat pula bertemu secara tatap muka langsung di sekolah. Ananda semua, baik. Hari ini kita akan belajar tentang teori interaksi, breaking point, dan indeks konektivitas atau yang disebut dengan teori grafik. Langsung saja kita mulai dengan teori interaksi. Teori interaksi ini sebenarnya adalah pengembangan dari teori gravitasi yang pernah disampaikan oleh Sir Isaac Newton. Nah, dalam mata pelajaran geografi atau dalam ilmu geografi, seorang tokoh yang bernama William J. Rayleigh, dia berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah, serta jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut. Nah, untuk menghitung kekuatan interaksi ini, dia mengemukakan rumus sebagai berikut, yang mana IAB atau interaksi antara A dan B sama dengan konstanta atau dalam hal ini adalah angka 1 dikali PA dikali PB. PA itu adalah population A dan PB itu adalah population B atau jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B. Lalu dibagi D AB. D itu adalah distance atau jarak antara A dan B dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini memang sangat mirip dengan rumus gravitasi. Bedanya adalah kalau rumus gravitasi populasinya itu diganti dengan massa. Seperti itu. Ini untuk sekedar penambahan ilmu saja. Nah, perbandingan kekuatan interaksi di beberapa wilayah ini menurut Wigerelli dapat diterapkan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah kondisi penduduk relatif sama, baik sosial ekonomi. Artinya, jika penduduk kota A adalah daerah yang sejahtera, maka secara ekonomi kota B juga harus sejahtera sehingga bisa dihitung kekuatan interaksinya. Lalu mata pencaharian, mobilitas, budaya, dan lain-lain. Yang kedua adalah relief antar daerah relatif sama. Artinya kalau kota A berada di dataran rendah, maka kota B juga harus ada di dataran rendah. Yang ketiga adalah keadaan sarana prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah juga relatif sama. Seperti itu. Nah, kita langsung saja penerapannya di dalam soal untuk rumus teori interaksi. Perhatikan, hitunglah interaksi antara A, B, dan C apabila diketahui jumlah penduduk kota A itu 300.000 jiwa. Jumlah penduduk kota B 20.000 jiwa dan jumlah penduduk kota C adalah 10.000 jiwa. Diketahui jarak antara kota A dan kota B adalah 5 km, sehingga kita masukkan ke dalam rumus kota A populasinya adalah 300.000 dikali jumlah populasi kota B yaitu 20.000 dibagi jaraknya 5 km dikuadratkan. Sehingga 300.000 dikali 20.000 sama dengan adalah 6 miliar dibagi 25, maka didapatkanlah kekuatan interaksinya yaitu 240 juta. Lalu kita hitung juga kekuatan interaksi antara kota A dan kota C, yang mana kota A adalah jumlah populasinya 300.000 dikali kota C yaitu jumlah penduduknya 10.000 dibagi jaraknya. Jaraknya di sini diketahui 10 km dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 3 miliar dibagi 100 sama dengan 30 juta. Sehingga kalau kita bandingkan interaksi antara kota A dan B dibandingkan dengan kota A dan C, maka didapatkanlah perbandingan itu adalah 240 juta
berbanding 30 juta, atau kalau disederhanakan yaitu 24 berbanding 3. Disederhanakan lagi, jadinya adalah 8 berbanding 1. 8 banding 1 ini didapat dari 24 dibagi 3, dapat 8, 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, itu adalah contoh penerapan soal dalam rumus interaksi. Yang kedua adalah teori breaking point atau titik henti. Nah, ini juga dikembangkan oleh William J. Rayleigh. Teori titik henti ini sebetulnya merupakan teori yang berusaha memberikan suatu cara dalam memperkirakan lokasi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua buah kota yang berbeda ukurannya. Maksudnya seperti ini, jika di antara kedua kota akan dibangun sebuah fasilitas, nah kira-kira di kota mana fasilitas itu harus dibangun. Teori ini bisa dipakai, ada syaratnya sama dengan teori yang tadi, teori interaksi, yaitu satu, keadaan ekonomi penduduk relatif sama, yang kedua, topografinya wilayah datar, yang ketiga, sarana transportasi memadai, dan yang keempat adalah daya beli masyarakat itu juga sama. Oke, nah ini adalah rumus teori breaking point perkembangannya. DAB atau distancing A dan B, atau kita sebut saja breaking point, itu sama dengan distance A, B, jarak antara wilayah A dan B, dibagi 1 ditambah akar dari PA, population A, dibagi PB atau population B. Hati-hati untuk yang rumus pas akar ini, karena pengertian PA dibagi PB itu bukan populasi kota A dibagi populasi kota B, bukan, tetapi populasi kota yang penduduknya terbanyak dibagi populasi kota yang penduduknya sedikit. Jadi kalau dirumuskan secara kesatuan, jarak antara A dan B dibagi 1 ditambah akar dari penduduk kota yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk di kota yang lebih sedikit. Nah, ini adalah penerapan dalam sebuah soal. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 40 km. Jumlah penduduk kota A 40.000 jiwa. Nah, kebetulan penduduk kotanya lebih banyak daripada kota B, ya, sehingga kota A-nya itu 40.000, itu di atas dari kota B, gitu ya. Kota B berjumlah 10.000 jiwa. Berapa jarak lokasi titik henti antara kota A dan kota B? Dimasukkan ke dalam rumus, jarak 40 dibagi 1 ditambah akar dari yang terbanyak adalah kota A 40.000 dibagi yang sedikit kota B 10.000. 40.000 per 10.000. Sehingga didapat 40 dibagi 1 tambah akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka 40 dibagi 1 ditambah 2 sama dengan 40 dibagi 3. Atau sama dengan 13,3 km. Nah, 13,3 km ini itu dihitung dari kota B. Secara teori dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Kenapa dihitungnya dari kota yang lebih sedikit? Agar kemampuan kota A yang penduduknya lebih banyak dengan kemampuan kota B yang penduduknya masih sedikit itu bisa sama-sama menjangkau. Walaupun kekuatan interaksi, walaupun kekuatan transportasi, walaupun kekuatan transportasi antara kota A dan kota B tadi relatif sama, tapi secara logika, jika jumlah penduduk kota yang lebih banyak, maka transportasinya biasanya jauh lebih maju ketimbang kota B yang jumlah penduduknya sedikit. Sehingga diharapkan saat ditarik 13,3 km dari kota B, penduduk kota A bisa menjangkau, penduduk kota B juga bisa menjangkau. Berbeda dengan yang terjadi pada sekarang ini, ya. Kalau orang mau bangun rumah sakit, orang mau bangun pasar, biasanya dibangunnya di daerah-daerah yang dekat sama jumlah penduduknya banyak, gitu ya. Padahal kalau kita mengikuti teori ini, seharusnya dibangunnya di daerah-daerah yang jumlah penduduknya sedikit. Sehingga baik penduduk banyak sama penduduk sedikit bisa sama-sama menjangkau. Itu adalah contoh penerapan dari teori breaking point. Selanjutnya, kita beralih ke teori grafik atau teori indeks konektivitas. KJ Kensky mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut.
Menurut Kensky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa, karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas, perhatikan rumus yang di sebelah kanan ini. Ini lambang beta ya. Beta sama dengan indeks konektivitas sama dengan E per V. E itu mewakili jalan, V itu mewakili sebuah kota. Langsung saja kita masuk ke dalam penerapannya dalam soal. Perhatikan ini wilayah A, ini wilayah B. Wilayah A, E-nya itu adalah 9. Ini E itu tadi apa? Jumlah kota ya. Jumlah jaringan jalan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Betul ya. Lalu V-nya adalah 6. V itu adalah kotanya, jumlah kota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kota B, jaringan jalannya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kotanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan langsung. Untuk kota A itu 9 per 6. Untuk kota B adalah 10 per 7. Kota A didapat hasilnya 1,5. Kota B adalah 1,4. Sehingga jika dibandingkan adalah kekuatan indeks konektivitas di kota A itu lebih bagus daripada di kota B gitu ya. Itu adalah contoh penerapan dari teori indeks konektivitas. Nah, baik Ananda semua kelas 12. Selanjutnya perhatikan soal berikut. Silahkan Ananda kerjakan soal ini di kertas lembar, difoto lalu dikirimkan ke dalam grup pembelajaran kita. Ya, saya tunggu pengumpulan tugasnya, hanya satu soal. Ya, saya tunggu pengumpulan tugasnya maksimal pukul 10.30 saat mata pelajaran geografi selesai. Baik, Ananda semua, itulah untuk mata pelajaran geografi hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa langsung tanya jawab di grup WA. Dan silakan Anda semua kerjakan tugasnya untuk dinilai oleh saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dari saya cukup sekian. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.